Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila terdapat keliruan dari maknanya, dari arkatnya, dari i'rabnya, dan uslub balaghahnya, dan jangan jadikan sepenuhnya sebagai rujukan. Dan apabila terdapat kesalahan, tolong dikoreksinya. Jadi pada intinya paragraf 1-2 itu menerangkan tentang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat mengenai surat Al-Fatihah. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu diturunkan 2 kali, yaitu yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu diturunkan secara separuh-separuh, separuh di Mekah dan separuhnya lagi di Madinah. Dalam masalah ini, seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam pertengahan kitabnya, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu diturunkan di Madinah. Jadi, Al-Fatihah itu termasuk ke dalam surat Madaniyah. Adapun i'rabnya, saya akan sedikit membacakan dari paragraf pertama. Wahia mubtada, Al-Fatihatu khobar, kama fi jar hadithi sohihaini mudof ilaih, hadithi majrurun bifi. Wajub idu fi'il ayyumatana fi'il biha ha maf'ul bih. Pada paragraf kedua terdapat uslub balaghah, yaitu pada kalimat nuzulat, yang dimana pada kalimat tersebut merupakan majas. Paragraf ketiga sampai 7 menerangkan beberapa surat yang turun di Madinah yang merupakan surat Madaniyah, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 12, surat Al-Hajj ayat 1, surat Al-Hajj ayat 39, surat As-Saff ayat 1-2. Pada paragraf keempat berisikan tentang surat Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khaufa wa tama'a", menimbulkan ketakutan dan keharapan. Qatadah mengatakan ketakutan adalah untuk orang yang bepergian karena takut tertimpa bahaya dari kilat itu dan kesulitan yang ditimbulkannya. Sedang harapan adalah untuk orang yang tinggal di rumah dengan mengharapkan berkahnya, manfaatnya, dan mengharapkan rizki dari Allah. Pada paragraf kelima berisi tentang surat Al-Hajj yang di dalamnya menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Sebab guncangan pada hari kiamat sangatlah dahsyat dan azab itu sangatlah pedih. Kemudian paragraf ke-6, Al-Aufi berkata, dari Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini yaitu surat Al-Hajj ayat 39 turun, berisikan tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika mereka dikeluarkan dari kota Mekah. Mujahid dan ulama salaf lainnya seperti Ibnu Abbas, Zaid bin Aslam, dan yang lainnya berkata, ini adalah ayat pertama yang turun tentang jihad. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasannya surat tersebut termasuk ke dalam surat Madaniyah. Masih di paragraf 6, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwasannya ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bermuzakarah, kemudian di antara mereka ada yang berkata, sekiranya kami mengetahui amal yang lebih dicintai Allah, pasti kami akan mengerjakannya. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang kemudian dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir surah. Surat ini yaitu surat As-Saff ayat 1-2 turun sebagai tuntutan berkenaan dengan amal yang diridhoi Allah, yaitu berkorban mempertahankan agama dan mengamalkannya. Pada intinya, paragraf ke-8 sampai paragraf ke-11 ialah mengenai asbabun nuzul, yaitu surat Al-Fat ayat 1, surat Al-Maidah ayat 6, surat Al-Baqarah ayat 281, surat Al-Anfal ayat 1, dan surat An-Nahl ayat 126. Adapun di paragraf ke-8 yaitu mengenai Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab bahwasannya Umar
berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semalam telah turun satu surat kepadaku, dan surat itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fat ayat 1. An-na'u mim bimakna mubtada. As-salisu nun bimakna na'at. War-rabi'u nun bimakna na'at. Al-hadari kha bimakna khabar. Al-awwalu mim bimakna mubtada. Katsirun kha bimakna khabar. Ila tamsili. Ila jer, huruf jer. Tamsili majrur li wuduhihi. Ma bimakna ihtasasa. Paragraf ke-9 mengenai tempat turunnya surat Al-Fat dan kejadian atau sebab turunnya surat Al-Fat dan ayat tayamum dan sebab turunnya surat Al-Maidah. Bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Al-Miswar bin Mukharramah dan Marwan bin Al-Hakim, mereka berdua berkata diturunkan surat Al-Fat di antara Mekah dan Madinah ketika awal perjanjian Hudaibiyah sampai akhir perjanjiannya, dan ayat tentang tayamum yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah turun ketika peperangan di Padang Basir yang bersebelahan dengan Madinah, yaitu ketika peperangan Bani Mustalik. Paragraf ke-10. Surat Al-Baqarah ayat 281 turun di Mina pada Haji Wada seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam dalil-dalil. Wa amanar rasul, dan berimanlah kepada Rasul, ila akhirih, sampai akhir ayat atau akhir surat. Turun pada hari kemenangan atau Fathul Mekah, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Dan aku tidak berhenti hanya pada perkataan yang di dalam surat Al-Anfal ayat 1, dan keduanya bertentangan sampai firman Allah Al-Hamid yang keduanya turun di Badar. Paragraf ke-11. Terjadi peperangan Perang Badar. Kemudian paman Rasulullah dibunuh sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jenazah Hamzah radhiyallahu anhu yang sudah syahid. Lalu beliau membuat permisalan dengannya dan mengatakan, aku akan mencincang 70 orang dari mereka seperti mereka mencincangmu yang bersangkutan. Lalu turunlah malaikat Jibril dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri apa yang dia niatkan dengan turunnya surat An-Nahl ayat 126 di Gunung Uhud. Inti dari paragraf yang ke-12 itu surat yang diturunkan pada siang hari dan yang diturunkan pada malam hari. Contoh ayat yang diturunkan pada malam hari itu lebih banyak daripada ayat yang diturunkan pada siang hari. Sebagai contoh dari ayat yang diturunkan pada malam hari itu surat Al-Fat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit i'rab dari paragraf ke-12. Di sini an-naw'un kedudukannya sebagai mubtada, al-khamisu yaitu sebagai na'at, wasadisu wa-nya itu sebagai athof, dan as-sadisu itu sebagai ma'tuf. An-nahari itu sebagai khobar, wal-laili seperti yang tadi wawunya sebagai wawu athof, lalu al-laili itu sebagai ma'tuf. Al-awalu itu berkedudukan sebagai mubtada, katsirun itu berkedudukan sebagai khobar dari mubtada. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari makalah. Inti dari paragraf ke-13 itu
kisah Umar dan Siti Saudah yang seperti pada malam hari itu, yang mereka keluar untuk menunaikan hajat mereka pada malam hari. Sedikit menjelaskan, inti dari paragraf ke-14 sampai 16 itu adalah ayat yang diturunkan pada musim panas, contohnya ayat kalalah. Sedangkan contoh dari ayat yang diturunkan pada musim dingin adalah 10 ayat dalam surat An-Nisa yang menerangkan kesucian Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Dan menurut pandangan para musonif, kemungkinan ada sebuah permasalahan tersebut datang pada musim dingin dan ayatnya pun datang pada saat musim dingin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.